warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Alhamdulillah, selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya untuk tugas CGP saya. Ya, itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, ya, di sini Ibu saya hanya minta waktu sejenak sedikit Ibu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Terima kasih Bu Dewi. Terus terang untuk pengalaman saya selama pengambilan keputusan di sekolah ini memang belum terlalu banyak karena saya belum terlalu lama berada di sekolah ini. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu pengambilan keputusan, dan untuk mengidentifikasi terkait dengan mana yang termasuk dilema etika dan bujukan moral, kalau menurut saya selama ini saya tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, di mana pengambilan keputusan itu mengedepankan aspek benar dan benar atau benar dan salah, dan di situ saya dapat melihat apakah dia termasuk dalam dilema etika maupun bujukan moral. Biasanya berarti Ibu mempunyai prosedur tersendiri ya, Bu? Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama, yang mengandung nilai-nilai kebijakan? Iya. Selama ini kalau untuk pengambilan keputusan saya tetap terbuka dengan guru, jadi saya sharing dengan seluruh guru yang ada di sekolah, karena kan dari segi pengalaman mereka tentu lebih tahu kondisi dan situasi yang ada di sekolah, dan saya meminta pendapat seluruh guru supaya dalam pengambilan keputusan saya bisa mengakomodir semua kebutuhan guru, jadi tidak merugikan satu pihak. Jadi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan bisa berlaku adil sesuai dengan permasalahan yang ada. Bagus sekali ya, Bu. Kemudian kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Iya, kalau prosedur sendiri biasanya keputusan itu saya ambil pada saat rapat. Jadi melalui rapat saya akan sharing ke seluruh guru terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian saya akan meminta pendapat mereka terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian saya akan mengambil apa yang terbaik dari saran-saran dari teman-teman supaya keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan secara bersama, bukan hanya melalui keputusan kepala sekolah secara sepihak, dan guru-guru maksudnya tidak ikhlas dalam melaksanakan karena mereka tidak dimintakan saran. Jadi karena kalau menurut saya ketika saya terbuka, mereka merasa menerima dengan ikhlas keputusan itu, maka kita sama-sama bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Iya. Oke, kemudian langkah-langkah atau hal-hal apa saja yang sangat efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif adalah keterbukaan. Kemudian yang pertama saya harus cari tahu apa akar permasalahan dari akar permasalahan yang menyebabkan masalah itu timbul. Kemudian solusinya kita cari bersama. Kemudian jadi saya mintakan pendapat masing-masing pihak mana yang terbaik. Kemudian kita pecahkan secara bersama untuk dapat saya ambil keputusan mana yang terbaik sehingga bisa mengakomodir semua kepentingan dan tidak merugikan salah satu pihak. Kalau dalam tantangan ini biasanya kan dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya, Ibu. Kira-kira seperti apa? Iya, betul sekali Bu Dewi. Pasti ada tantangan. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi konflik yang ada, pasti ada saja pihak yang mungkin kurang puas dengan hasil yang jadi saya dengan tantangan tersebut saya berusaha kembali lagi untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan, keterbukaan, sehingga saya bisa mengetahui apa yang mereka rasakan dan saya bisa mengambil keputusan yang terbaik yang menurut
seluruh pihak. Jadi tidak serta-merta saya memutuskan sesuai dengan persepsi yang saya miliki. Dalam kepemimpinan Ibu, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Kalau untuk dilema etika sendiri, kalau dikatakan secara tertulis memang tidak, tapi biasanya ketika ada permasalahan-permasalahan yang biasanya timbul dan memang di waktu tertentu. Contoh biasanya pada saat rapat penentuan naik tinggal, itu kan juga memerlukan keputusan yang mengandung dilema etika, dan seperti itu memang kami sudah antisipasi sebelumnya, jadi sudah ada trik tersendiri bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau tertulis memang belum, karena berhubung saya juga masih baru di sini dan insya Allah masih dalam tahap belajar. Berarti memang ada jadwalnya. Iya. Apakah selama ini ada seseorang yang mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan? Iya. Terus terang untuk dikatakan mempermudah, biasanya memang ketika saya mengambil keputusan yang menurut saya memang perlu pihak lain sebagai pembanding, biasanya saya melibatkan pengawas ataupun komite sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang saya ambil. Tapi lebih banyak biasanya saya lebih kepada pengawas bina yang jadi tahu situasi yang di sekolah, selain teman-teman yang ada di sekolah, rekan-rekan guru yang di sekolah. Yang selanjutnya Bu, yang pertanyaan terakhir, dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran yang apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, terus sekali Ibu Dewi, ada banyak pengalaman yang saya bisa ambil, pelajaran yang saya bisa ambil. Pertama mungkin dalam mengambil keputusan perlu keadilan, kebijakan, dan keterbukaan, sehingga bisa mengakomodir semua kepentingan dan tanpa merugikan orang lain. Jadi dan menyampingkan ego, ya kan? Biasanya sebagai pemimpin kadang-kadang sadar maupun tidak sadar ada ego tersendiri untuk bisa didengar, dipatuhi dan sebagainya. Itu yang mulai saya pelajari dan ingin saya ubah. Saya ingin bahwa untuk kepentingan bersama, saya ingin juga mengambil keputusan secara bersama melalui suara terbanyak dan sebagainya, bukan berdasarkan keputusan pribadi. Jadi Ibu ada mempertimbangkan dengan keputusan orang lain. Iya, alhamdulillah Ibu, makasih banyak atas wawancara hari ini. Terima kasih sudah membantu saya dalam tugas mengambil keputusan. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah menerima saya, meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Tugas saya yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, hari ini saya akan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Bismillah, siap. Alhamdulillah. Oke, yang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral pada kepemimpinan di sekolah ini? Ya, terima kasih. Selama ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kemudian apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Itu dinamakan dilema etika. Jadi
Dan sekarang Ibu sudah tahu bagaimana kepemimpinan dilema etika ya. Oke. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Anda dapat menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, baik. Alhamdulillah selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang yang paling benar, dan keputusan tersebut tidak menguntungkan banyak orang, dalam artian dia tidak merugikan orang lain, begitu. Jadi Ibu sudah mengambil keputusan yang menguntungkan banyak orang ya Bu? Iya. Ya, jadi tidak merugikan orang lain. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah yang saya lakukan, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, kemudian berdiskusi secara langsung dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi, begitu. Bagus sekali Bu, jadi Ibu sudah bisa menentukan setiap masalah yang ada di sekolah Ibu ya. Oke, yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, baik, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan untuk solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Demikian. Jadi Ibu sudah menentukan solusi untuk menentukan peraturan dengan norma yang berlaku ya Ibu. Oke, yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema? Oh ya. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Begitu. Bagus sekali ya Bu. Selanjutnya ya Bu, apakah dari sekolah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu kasus etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan permasalahan tersebut pada waktu itu, atau Anda menyelesaikan ada sesuai jadwal atau melalui prosedur yang berlaku? Jadi untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung putuskan di saat itu, di saat kejadiannya. Kemudian jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian. Adakah seseorang atau teman atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk membantu dalam mengambilkan keputusan pada kasus-kasus dilema? Baik, untuk mengambil keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah, ya, teman-teman sejawat, guru, kemudian stakeholder, wali murid, orang-orang yang ada mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Berarti Ibu bekerja sama dengan semua pihak. Iya. Oke, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Pelajaran yang dapat diambil
saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali wawancara kita hari ini ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu telah membantu tugas saya yang itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.